Pemirsa Sumsel 24 jam hari ini, ketangguhan personil Badan SAR Nasional Sumatera Selatan bersama unsur terkait dalam menyelamatkan penumpang kapal yang kandas di ambang luar Sungai Musi cukup teruji. Sebanyak 20 warga negara asing yang berhasil diselamatkan dalam uji operasi SAR tersebut. Basarnas Palembang menerima informasi telah terjadi kecelakaan pelayaran kapal pengungsi yang mengangkut 20 WNA di perairan ambang luar Sungai Musi, Sumatera Selatan. Berbekal informasi tersebut, tim rescue Basarnas Sumsel beserta unsur terkait melakukan operasi SAR menggunakan speedboat dan KN SAR Setyaki 202 menuju lokasi kecelakaan kapal tersebut. Kepala Kantor Basarnas Sumsel, Heri Marantika, mengambil komando untuk mengerahkan pergerakan personil dan alutsista yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut. Dengan ketangguhan para personil, penumpang berhasil dievakuasi. Kegiatan operasi SAR ini rupanya latihan yang dilaksanakan oleh Basarnas Sumsel. Tujuannya untuk menguji respon time, kesiapan, kemampuan personil serta alutsista dan meningkatkan koordinasi antara Basarnas Sumsel dengan potensi SAR. Pemahaman bagaimana mereka mensinergikan tugas masing-masing instansi organisasi mereka dalam konteks search and rescue, penyelamatan. Saya kasih contoh imigrasi. Imigrasi kan tentunya mengecek paspor, ya kan? Saya contohkan KKP, mengecek kesehatan daripada personal itu, ditambah lagi gugus tugas pandemi COVID. Sebelum kita evakuasi, kita pastikan dulu mereka sehat dan tidak membawa terpapar lagi virus corona ini. Kemudian ini kan karena menyangkut orang asing, tentunya penanganannya pun juga harus mengikuti aturan-aturan internasional. Dengan latihan ini diharapkan bisa menjaga kekompakan dengan potensi SAR dalam operasi pertolongan dan penyelamatan korban. Reporter Kurniawan, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, tas menjadi salah satu kesempurnaan penampilan kaum hawa. Tidak heran jika rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan tas berkualitas baik. Namun kini tidak perlu khawatir, Branded Bag Palembang menyediakan tas branding ternama yang original dengan harga terjangkau. Koleksi tas dengan berbagai brand ternama tersedia di booth Branded Bag Palembang di lantai 2 Palembang Indah Mall. Bedanya, tas dengan kualitas baik ini ditawarkan dengan harga lebih murah dibanding store-store ternama di kota Palembang. Owner Branded Bag Palembang, Irma dan Fitri, mengatakan tas yang mereka tawarkan terjamin mutu dan kualitasnya mulai dari semi premium, premium hingga original. Untuk harganya ditawarkan mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Sementara diakuinya harga di store bisa 2 kali lipatnya. Kayak di store itu harga bermacam-macam produk yang jadi bisa jual dengan harga di bawah 1 juta gitu kan. Selisihnya jauh banget, tapi tetap kita akan menjualkan barang yang ori. Tapi jangan salah, kenapa kata orang konsumen itu kan banyak, ada yang anak kuliah yang kantongnya pas-pasan. Gimana kalau semi premium? Di sini kita juga akan mengadakan barang tersebut, jadi disesuaikan. Seperti brand tas Guess yang sedang banyak digandrungi para ladies. Harga yang ditawarkan di booth ini mulai dari Rp700.000 hingga Rp750.000 dengan kualitas semi premium. Selain menjual aneka tas branded, booth ini juga menghadirkan koleksi dompet dan sepatu juga aksesoris fashion lainnya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pembangunan dunia pendidikan di kota Palembang terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama Smart School Indonesia yang ada di kawasan Kalidoni, Palembang. Sekolah berbasis entrepreneurship ini akan menerapkan konsep baru berupa learning space. Ketua Yayasan Gudang Hikmat Palembang, Johannes Agus Taruna, secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Smart School Indonesia. Sekolah berbasis entrepreneurship ini rencananya akan selesai pada April 2021 mendatang. Sekolah ini, kata Pak Jo, sapaan Johannes, menerapkan kurikulum entrepreneurship berkonsep learning space. Bangunan sekolah di atas lahan 5.000 meter persegi nantinya akan menyediakan berbagai space untuk siswa bereksplorasi, mulai dari broadcast space, graphic space, dan lainnya.
Sekolah dengan fasilitas kekinian ini nantinya akan melatih jiwa entrepreneur siswa dari kecil sehingga produk yang dihasilkan bisa digunakan dengan baik. Jadi konsep sekolah ini adalah konsep sekolah modern, sekolah kekinian. Jadi fasilitas yang kami tawarkan bukan cuma fasilitas dan konsep yang biasa, tetapi sesuatu hal yang baru. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada learning space, ada di dalamnya tempat anak-anak bereksplorasi, ada hub space, ada water space, ada broadcast space gitu ya, ada water space, banyak space-space yang membuat anak-anak akan mampu mengeksplor potensi mereka yang dibutuhkan di era 4.0. Kurikulum berbasis entrepreneur, jadi di sini akan melahirkan banyak entrepreneur. Entrepreneur bukan bicara tentang pengusaha, karena pengusaha itu bicara tentang ide-ide yang dipakai yang sudah ada. Tapi kalau entrepreneur menciptakan ide baru. Jadi di sekolah ini anak-anak dilatih untuk menciptakan ide baru. Dia menjelaskan, konsep learning space ini belum banyak diterapkan oleh sekolah di Indonesia. Rancangan pembelajaran nanti akan dikonsep oleh praktisi pendidikan dari Universitas Ciputra. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kabar duka menyelimuti jajaran Polres Musi Banyuasin. Salah satu anggotanya, Brifka Anina SH, ditemukan meninggal dunia tenggelam di dalam Sungai Telunan Dusun 1 Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat belum lama ini. Kabar duka menyelimuti jajaran Polres Muba. Salah satu anggotanya, Bribka Anina SH, ditemukan meninggal dunia tenggelam di dalam Sungai Telunan Dusun 1, Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Jumat, 25 September 2020. Berdasarkan informasi yang didapat, korban sehari-hari bertugas di Baur Porvos Polres Muba ini pulang ke rumah sehari sebelum kejadian untuk mengobati dua adiknya yakni Mia dan Dayat yang informasinya mengalami gangguan jiwa. Pada hari kejadian, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, adik korban bernama Mia berlari dari rumah ke arah Sungai Telunan. Korban yang mengetahui hal itu langsung mengejarnya karena takut terjadi hal buruk terhadap adiknya tersebut. Diduga saat mengejar sang adik, korban tercebur ke Sungai Telunan dan tewas tenggelam. Menurut Ketua RT 01 Dusun 1 Desa Tanjung Kerang, M. Amin, dia mengaku mendapat informasi kejadian yang menimpa korban dari warga. Tiba-tiba di sini tuh taunya si Anina itu kan maksudnya mau menyelamatkan itu si Mia itu lari kan mau nolong kan mau nolong, tahu tiba-tiba kejadiannya setelah itu ditemukan ada orang mau nyengok jaring kan, temukan ada mayat kakinya ke atas, kakinya ke atas kan, badan itu ke bawah. Mia tuh lari kan, yang poluan tadi nyusul layuknya tuh. Setelah dicari-cari si Mia itu rupanya sembunyi di itu. Dikira orang dia itu masih dalam airnya lah, dicari kan, dicari dalam air tak ketemu. Setelah berapa menit itu kan, rupanya di dalam situ. Sementara Kapolres Muba, KKBP Erlin Tangjaya membenarkan peristiwa yang menimpa anggotanya tersebut. Dikatakan Erlin, dari hasil visum tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, sehingga ini murni kecelakaan. Nggak ada luka-luka, memang murni kecelakaan. Ya. Dari peristiwa ini juga kakak-kakaknya juga tahu. Ya. Tadi udah coba kita minta visum, tidak ada unsur-unsur kekerasan sama sekali, tidak ada. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.